Sejak era revolusi industri pada abad ke-19, peningkatan terhadap pemanasan global terus meningkat. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya pencemaran udara akibat dampak pembangunan industri yang sangat besar. Dampak ini dapat dirasakan di DKI Jakarta. Tercemarnya udara DKI Jakarta merupakan akibat dari kegiatan masyarakat yang berdampak terhadap pencemaran udara, yakni penggunaan kendaraan bermotor, industri, pembangkit listrik, serta lain-lain. Berdasarkan data IQR per 15 Agustus 2023, rata-rata polutan halus yang beredar di udara Jakarta sebanyak 45,3 mikrogram per meter kubik. Sedangkan WHO memberikan patokan tertentu bahwa di suatu wilayah tidak boleh mengandung partikel matter atau polutan halus di udara yang berukuran jari-jari 2,5 mikrometer, melebihi 5 mikrokilogram per kubik dalam rata-rata per tahun. Bayangkan, angka ini 9 kali lebih besar dari ambang batas yang telah ditentukan WHO. Artinya, kualitas udara di Jakarta sangat tidak sehat bagi kelompok-kelompok sensitif, seperti bayi, anak-anak, serta lansia. Tidak sedikit warga Jakarta yang merasakan terdampaknya mengenai penyakit ISPA. Bahkan, Menteri Keuangan sendiri, Bu Sri Mulyani, mengalami hal tersebut. Hal ini disampaikan pada saat rapat koordinasi bersama DPR RI dan Menteri Keuangan. Karena maraton, jadi kalau diizinkan Pak Wakil Menteri yang bicara. Makasih Pak. Mohon maaf. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalami kesulitan mengeluarkan suara saat berbicara karena tengah terjangkit virus infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Lalu, bagaimana sih ketentuan hukum bagi warga negara, khususnya masyarakat Jakarta, atas fenomena pencemaran udara ini? Simak pembahasan berikut. Konstitusi kita sesungguhnya telah mengamanatkan pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh layanan kesehatan. Atas dasar tersebut, lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak warga negara, yang mana pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib menjamin hak tersebut dengan upaya yang dapat dilakukan melalui kekuasaan dan wewenang yang dimilikinya. Apabila merujuk pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH atau selanjutnya sebagai UU PPLH, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Di Jakarta itu sendiri telah terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup. Sumber-sumber menurunnya kualitas udara di Jakarta sangat memainkan peran besar, yakni dapat berasal dari kendaraan, emisi pabrik, pembakaran terbuka, bahan organik, dan lain-lain. Pencemaran udara yang sangat tinggi dapat menyebabkan meningkatnya risiko penyakit dan berbagai gejala, seperti iritasi kulit, iritasi mata, bahkan dapat menyebabkan emfisema, bronkitis, asma, dan lain-lain. Selain daripada itu, kondisi ini juga dapat merusak keadaan jantung dan sistem peredaran darah, dikarenakan ukuran PM2,5 yang sangat kecil tersebut masuk ke aliran darah melalui jaringan paru-paru yang dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan meningkatkan kemungkinan serangan jantung serta meningkatkan risiko penyakit jantung dan gangguan jantung lainnya. Maka dari itu, pencemaran lingkungan hidup ini sangat membahayakan masyarakat Indonesia secara umum dan warga Jakarta secara khusus. Berdasarkan pasal 1 angka 13 UU PPLH, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, melampaui baku mutu udara. Apa sih baku mutu udara itu? Merujuk pada penjelasan pasal 20 ayat 2 huruf D UU PPLH, baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan atau komponen yang seharusnya ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Lebih lanjut, berdasarkan data dari IQR per 3 September 2023, rata-rata polutan halus yang beredar di udara Jakarta sebanyak 77 mikrogram per meter kubik, yang mana angka tersebut melebihi 15,4 nilai dari panduan kualitas udara dari WHO. Melihat hal tersebut, maka kualitas udara di Jakarta sudah jauh melebihi baku mutu udara ambien nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup
yakni pada parameter PM 2,5 yang mana ditetapkan hanya sebatas 5 meter per kubik dalam waktu pengukuran 1 tahun dan 55 meter per kubik dalam waktu pengukuran 24 jam. Akan tetapi, di Jakarta itu sendiri, dalam waktu pengukuran 24 jam, PM 2,5 di Jakarta bisa mencapai 77 mikrogram per meter kubik. Hal tersebut sangat jauh dari ambang batas baku mutu udara ambien nasional. Tidak hanya jauh dari ambang batas yang ditetapkan oleh nasional, kualitas udara di DKI Jakarta juga telah melebihi baku mutu udara ambien daerah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan sebagaimana dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001 tentang penetapan baku mutu udara ambien dan baku tingkat kebisingan di Provinsi DKI Jakarta. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa batas baku mutu udara Provinsi Jakarta pada parameter PM 2,5 sebesar 15 meter kubik dalam waktu pengukuran 1 jam dan 65 mikrogram per meter kubik dalam waktu pengukuran 24 jam. Lalu, upaya apa yang dapat kita lakukan sementara sebagai individu yang berdomisili di DKI Jakarta saat ini guna mengurangi dampak udara yang buruk ini? Yang pertama, kita dapat menggunakan masker apabila sedang berkegiatan di luar rumah. Yang kedua, tutup jendela untuk menghindari udara yang sangat kotor. Yang ketiga, dapat menggunakan penyaring udara apabila ada. Dan yang terakhir, kurangi aktivitas outdoor. Sekian video pemaparan dari PKM saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.